Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AF19 channel yang membahas tentang informasi dan trik-trik mengerjakan soal-soal P3K maupun CPNS. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait peserta yang tidak lulus maupun yang lulus P3K tahun 2021. Jadi untuk Bapak Ibu guru honorer yang ikut tes tahap 1, tahap 2 yang lulus maupun yang tidak lulus, simak terus video ini agar Bapak Ibu tidak gagal paham terkait informasi ini. Nah, di sini ada surat edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia diterbitkan tanggal 13 Desember tahun 2021. Perihalnya yaitu perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022. Nah, ini ditujukan kepada seluruh gubernur ataupun bupati ataupun wali kota di seluruh Indonesia. Jadi kita langsung baca isi dari surat edaran ini. Sehubungan dengan rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K guru tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini poin pentingnya Bapak Ibu. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022, telah ditetapkan alokasi dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2022 yang dihitung berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dasar dimaksud telah mempertimbangkan jumlah gaji pegawai aparatur sipil negara pada instansi daerah. Nah, rencana formasi ASND dan kebijakan tunjangan hari raya serta kebijakan gaji ke-13. Nah, jadi untuk gaji ASN dan juga rencana formasi ASN termasuk P3K ini sudah ditetapkan dalam dana alokasi umum tahun anggaran 2022. Dan kebijakan tunjangan hari raya, serta kebijakan gaji ke-13. Nah, jadi ini sudah masuk dalam alokasi umum tahun anggaran 2022 ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, yang poin 2, berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor sekian, tanggal 16 September 2021, hal pembaruan data perkiraan formasi ASN. Untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022, rencana formasi ASND yang diperhitungkan dari yang poin A, formasi P3K guru tahun 2021 yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang. Nah, untuk penerimaan P3K tahun 2021 sebanyak 507.848 orang ya Bapak Ibu. Dan yang poin B, perkiraan formasi P3K guru tahun 2022 sebanyak 758.18 orang. Nah, tahun depan diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan tahun 2021 ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah kabar-kabar baik untuk Bapak Ibu guru honorer. Dan kabarnya lagi tidak ada guru honorer lagi ya Bapak Ibu. Guru honorer akan diangkat menjadi guru ASN P3K. Dan poin C, perkiraan formasi P3K non-guru tahun 2022 sebanyak 184.239 orang. Nah, ini untuk non-guru ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya nomor 3, formasi P3K guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021. Nah, di mana kebutuhan gajinya telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 sebagaimana disampaikan melalui Surat Direktur Jenderal Pertimbangan Keuangan nomor sekian tanggal 25 Juni 2021 hal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2021. Nah, untuk penerimaan P3K guru tahun 2021 jadi sudah dianggarkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang nomor 4, berdasarkan kondisi tersebut perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 ditetapkan sebagai berikut.
Yang A, sesuai penjelasan pasal 11 ayat 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian. Nah, ini berdasarkan pasal 11 ayat 14, gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU itu untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian. Nah, yang B, kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sebanyak 14 bulan, termasuk gaji tunjangan hari raya dan kebijakan gaji ke-13, dengan asumsi bahwa penggajian P3K guru dimaksud pada tahun 2022, dimulai sejak bulan Januari 2022. Pada poin A, ini bukan cuma 12 bulan ya Bapak Ibu, tapi 14 bulan termasuk gaji tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Nah, pada poin C, kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf B dan kebutuhan gaji pokok P3K non-guru sebagaimana yang dimaksud pada butir 2 huruf C sebanyak 3 bulan gaji. Dengan asumsi bahwa penggajian P3K dimaksud pada tahun 2022 sejak bulan Oktober 2022. Dan yang selanjutnya, jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 dan tidak terserap sebagaimana dimaksud pada butir 3. Menjadi pengurang dalam perhitungan kebutuhan penggajian P3K apabila jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 tersebut lebih besar. Maka total kebutuhan gaji P3K tahun 2022 seluruhnya bersumber dari dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021. Nah, jadi jumlah formasi P3K dan kebutuhan gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2022 untuk masing-masing daerah sebagaimana dalam lampiran ini. Yang selanjutnya sesuai penjelasan pasal 11 ayat 18. Jadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 pembayaran gaji P3K guru tahun 2022 akan menjadi bagian dari pemenuhan belanja wajib pemerintah daerah paling sedikit sebesar 25%. Nah, jadi dari alokasi dana transfer umum untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan. Nah, yang poin 6, berkenaan dengan hal tersebut diharapkan kepada saudara untuk melaksanakan pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta merealisasikan penggajian P3K dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, yang poin 7, alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun anggaran 2021 dan alokasi DAU tahun anggaran 2022 untuk P3K guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat air market, sehingga tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Jadi, alokasi DAU tahun anggaran 2021 untuk P3K guru tidak bisa digunakan untuk pembelanjaan lain, Bapak Ibu. Dan selanjutnya, sebagaimana informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun. Nah, tidak memungut biaya apapun ya Bapak Ibu, atas pelayanan yang diberikan. Dan untuk menjaga integritas, maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai DJPK. Ini poinnya Bapak Ibu, tidak dipungut biaya apapun. Jika ada yang meminta uang atau meminta untuk pelayanan ini itu, jangan diberikan ya Bapak Ibu, karena di sini sudah dijelaskan bahwa tidak dipungut biaya apapun. Dan Bapak Ibu juga tidak diperkenankan
memberi dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pegawai DJPK. Jika ditemukan, Bapak Ibu juga dikena sanksi. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Semoga Bapak Ibu segera diangkat menjadi ASN P3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.